Ini sebuah bola 20 cm kubik. Berapakah volume bola lainnya yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang jari-jari bola tersebut? Jadi kita buat yang diketahui dulu. Volume benda yang pertama, volume bola yang pertama adalah 20 cm kubik. Jari-jarinya adalah R1. Nah, berapa volume bola lainnya? Kita misalkan volume benda yang kedua. Ditanya, jika jari-jari yang kedua itu adalah 3 kali jari-jari yang pertama. Jadi yang kita harus ingat di sini adalah volume bola itu adalah berapa? 4/3 V kali R pangkat 3. Nah, ini rumus untuk menentukan volume bola. Nah, dari sini kita tahu bahwa volume bola itu bergantung atau sebanding dengan R pangkat 3. Nah, karena soal kita ini adalah perbandingan, maka kita bisa buat dia dalam bentuk perbandingan. Jadi, volume benda yang kedua dibagi dengan volume yang pertama, atau volume benda yang kedua banding volume yang pertama, itu sama saja dengan R2 pangkat 3 banding R1 pangkat 3. Ya. Atau kalau kita sederhanakan, V2 banding V1 sama dengan R2 per R1 pangkat 3. Jadi kalau kita masukin angka-angkanya yang diketahui di soal, V2 per, ya, V1-nya adalah 20 sama dengan R2-nya adalah 3R1. Jadi 3R1 per R1 pangkat 3. V2 per 20 sama dengan R-nya kita coret, sehingga tersisa adalah 3 pangkat 3. Jadi 20 kita kali silang, V2 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 20. 3 pangkat 3 adalah 27 dikali 20. 27 kali 2 adalah 54, di sini ada 0, tinggal tambah 0. Ya. Jadi volume benda atau volume bola yang kedua adalah 540 cm kubik. Soal yang kedua, jika 7X kurang 12 sama dengan 1 dikurang 4/3, maka nilai X adalah, nah supaya lebih mudah, di sini kan ada per 3 ya, maka semuanya kita kali 3 aja. Semua ruas kita kali 3, jadi 7X kali 3 adalah 21X dikurang 12 kali 3, 36, 1 kali 3, 3 ya. Min 4/3 kali 3 adalah, nah gini ya, 4/3 kali 3, ini coret, tinggal 4 ya, gitu. Jadi 21X sama dengan 3 dikurang 4 adalah min 1, karena di sini ruas kiri, min 36, kita bawa atau pindah ruas ke ruas kanan, jadinya adalah positif 36. 21X sama dengan min 1 tambah 36, 35. Atau X sama dengan 35 per 21. Kita bagi 5 ya, bagi 7. 35 bagi 7 adalah 5, 21 bagi 7 adalah 3, maka hasilnya adalah 5/3. Soal yang ketiga, umur Andi lebih tua 5 tahun daripada umur Bagus. Apabila 8 tahun lagi, jumlah umur keduanya adalah 61. Maka umur Bagus 2 tahun yang lalu adalah, kita misalkan umur sekarang, si Andi, itu kita misalkan dengan A, dan si Bagus kita misalkan dengan B. Nah, katanya umur Andi lebih tua 5 tahun. Artinya selisih umur mereka, umur Andi dikurang dengan umur Bagus itu sama dengan 5 tahun. Ya, ini maksud dari kalimat yang pertama ini. Selanjutnya, apabila 8 tahun lagi, jadi umur 8 tahun lagi. Nah, itu artinya kan umurnya yang sekarang ditambah 8 tahun. Jadi Andi ditambah 8. Budi juga ditambah 8. Nah, jumlahnya ya kan 61. Jadi A ditambah 8 ditambah lagi dengan B tambah 8, ini sama dengan 61. 8 tambah 8, 16. Jadi A ditambah B
B ditambah 16 sama dengan 61. A tambah B, 61 dikurang 16. Pindah ruas kanan ya, jadi negatif. Jadi A tambah B, 61 kurang 16 adalah 45. Nah, sekarang kita tentukan berapa umur Andi dan umur Bagus. Jadi persamaan yang pertama, A dikurang B sama dengan 5. Selanjutnya A tambah B sama dengan 45. Kalau ini kita jumlahkan, A ditambah A adalah 2A, min B ditambah B, 0. Nggak usah ditulis, sama dengan 5 tambah 45 adalah 50. Jadi A sama dengan 50 bagi 2. A sama dengan 25 tahun. Nah, dapat kita umur Andi 25 tahun. Nah, di sini umur Andi lebih tua 5 tahun daripada umur Bagus. Nah, sekarang umur Bagus berapa? Kalau Andinya 25 tahun dan lebih tua 5 tahun dari umur Bagus, ya, kita bisa dapatkan umur Bagus itu adalah 20 tahun. Ini umurnya yang sekarang, ya kan? Yang ditanyakan adalah umur Bagus 2 tahun yang lalu. Nah, umur Bagus 2 tahun yang lalu adalah ya 20 kurang 2 sama dengan 18 tahun. Jadi jawabannya yang C. Jika X tambah Y sama dengan 200 dan X per Y sama dengan 1/7, maka nilai Y dikurang X sama dengan titik-titik. Jadi di sini kita diberikan nilai perbandingan X banding Y sama dengan 1/7. Maka untuk menentukan Y dikurang X sama dengan, ini kita cari dulu Y min X-nya berapa. Y-nya 7, X-nya 1. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. 6 per. Yang diketahui di sini X tambah Y. X tambah Y sama dengan 1 ditambah 7. 8. Jadi 6 per 8 dikali dengan yang diketahui adalah 200. 200 bagi 8, 25. 6 dikali 25 adalah 150. Jadi jawabannya yang B. Atau kalau mau gunakan cara yang kedua juga boleh. Kita cari masing-masing X dan Y-nya. Ya. Jadi X tambah Y sama dengan 200. Kemudian X banding Y sama dengan 1/7. Atau di sini kalau kita kali silang, 1 kali Y adalah Y, 7 kali X adalah 7X. Y sama dengan 7X, kita masukin ke sini. Jadi X ditambah Y-nya adalah 7X, ya, sama dengan 200. X ditambah 7X adalah 8X. Sama dengan 200, atau X sama dengan 200 bagi 8, yaitu 25. Itu nilai X-nya. Nah, sekarang nilai Y-nya berapa? Ya, 7 kali X. Y sama dengan 7 dikali 25. 7 dikali 25 adalah 175. Maka nilai Y dikurang X sama dengan 175 dikurang 25, yaitu 150. Hasilnya sama. Tapi ini jalan yang kedua atau cara yang kedua ini agak lumayan panjang. Lebih baik menggunakan cara yang pertama. Jika nilai 2A dikurang 5B sama dengan 3/4, maka persentase dari 6A dikurang 15B kali A terhadap 12A adalah. Jadi kita buat yang ditanya dulu, persentase dari 6A dikurang 15B, di sini kita kali A terhadap artinya kita bagi terhadap 12A. Berapa persentasenya? Maka di sini kita kali 100%. Ya. Nah, ini habis dibagi A-nya di sini ya. Nah, sehingga 6 dan 15 ini dua-duanya adalah kelipatan 3. Jadi kalau kita buat 3 dikali 2A, kan boleh. Dikurang 3 dikali 5B. Per 12 kali 100%. Ya kan? Nah, 3 di sini kita keluarkan. Jadi 3 dikali 2A dikurang 5B
per 12 kali 100%. 3 dengan 12 sama-sama habis dibagi 3, dapatnya adalah 1 per 4 dikali 2A dikurang 5B nilainya adalah 3 per 4 dikali dengan 100%. 4 dengan 100 di sini habis ya. Sama-sama dibagi 4 dapat 25. Sehingga apa? 1 per 4 dikali 3 dikali dengan 25%. 3 dikali 25% adalah 75% per 4. Berapa? 75 dibagi 4 adalah 18,75%. Jadi jawabannya yang A. Atau kalau susah untuk ngitungin ini, nah ini kan kita boleh buat gini ya. 3 per 4 dikali 25%. Nah, 25% ini kita cari yang dekat dengan kelipatan 4, yaitu, ini kita tulis 3 per 4 ya, yaitu 24%. Sisanya berapa? 1%. Ya kan, supaya jadi 25. Nah, ini kita kali 1-1, 3 per 4 dikali 24% ditambah 1% dikali 3 per 4% adalah 3 per 4%. Ini kan ini habis ya. 4 dengan 24. Sama-sama dibagi 4 dapat 6. 3 dikali 6% adalah 18%. Ditambah 3 per 4 itu adalah 0,75%. Kalau kita tambahkan 18,75%. Itu ya. Jawabannya yang A. Jika N tambah 2 dikali 3 ditambah 3 per N sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 0, maka nilai N adalah. Jadi kalau kita punya perkalian yang menghasilkan 0, seperti soal kita ini ya, N tambah 2 dikali 3 ditambah 3 per N sama dengan 0, maka kita boleh buat seperti ini. N tambah 2 sama dengan 0 atau 3 ditambah 3 per N yang sama dengan 0. Coba kalau kita lihat yang pertama, N tambah 2 sama dengan 0, maka N sama dengan, kalau kita pindah ruas ke ruas kanan, jadinya adalah min 2. Nah, ternyata nggak ada jawabannya. Nah, sekarang untuk yang kedua, 3 ditambah 3 per N sama dengan 0. Ya. Atau 3 sama dengan, kalau kita pindah ruas ke ruas kanan, jadinya adalah negatif, min 3 per N. Kalau kita kali silang ke sini, 3N sama dengan min 3, N sama dengan min 3 per 3. N sama dengan min 3 bagi 3 adalah min 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B.